Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Zulfia Mishka. Nah, di video kali ini sesuai yang sudah pernah saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan tentang part of speech. Nah, bagi kalian yang belum menonton pembelajaran tentang part of speech, kalian bisa lihat linknya di description box di bawah maupun di sini ya. Oke, sebelum ke pembahasan, pastikan kalian udah subscribe channel YouTube-nya dan aktifkan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari saya. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Part of speech itu kan terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah pronoun. Jadi hari ini kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Baik, langsung saja. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan kata benda maupun frasa kata benda yang bertujuan untuk menghindari pengulangan kata benda yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Pronoun ada 7. Yang pertama adalah personal pronoun atau kata ganti orang. Personal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan pada orang ataupun penamaan. Nah, sebenarnya nggak hanya pada orang, pada benda, hewan, dan tumbuhan juga. Kata ganti ini diposisikan sebagai subjek dan objek. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat tabel di samping. Oke teman-teman, langsung kita baca. Di situ ada posisi subjek dan ada posisi objek, juga ada artinya. Yang pertama ada I, berubah menjadi me yang artinya saya. You artinya kamu. They, them artinya mereka. We, us artinya kami. He, him artinya dia laki-laki. She, her artinya dia perempuan. Dan it artinya itu. Contohnya, contoh yang pertama adalah last week I visited my grandmother. Yesterday I visited her again. Oke, di situ bisa diperhatikan bahwa pada kalimat pertama ada grandmother. Nah, berubah menjadi pada kalimat keduanya berubah menjadi her. Ya, karena itu orang ketiga tunggal. Langsung yang kedua, Ariel borrowed my dictionaries. He must return them in 2 days. Ariel adalah sebagai subjek, berubahnya menjadi he, dan dictionaries adalah posisinya sebagai objek, berubah menjadi them karena dictionariesnya banyak. Oke, yang contoh ketiga, Shelly and I are student. Berubah menjadi we are student karena di situ ada Shelly dan saya, itu orangnya lebih dari satu, maka kata gantinya adalah kami, we. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang kedua. Jenis pronoun yang kedua adalah possessive pronoun atau kata ganti milik. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan untuk orang, benda, hewan maupun tumbuhan. Nah, kata ganti ini ada 2. Yang pertama adalah dependent, itu kata ganti yang diikuti oleh benda, dan independent, kata ganti yang tidak diikuti oleh benda. Atau kan independent artinya dapat berdiri sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel lagi. Nah, di situ ada kata ganti ya. Misalnya kata ganti dependent itu adalah my, independentnya mine, artinya milik saya. Yang kedua adalah you, your, berubah menjadi yours, artinya milik kamu atau milik kalian. Yang kedua ada yang berikutnya ada their, kemudian theirs, itu artinya milik mereka. Yang keempat ada our atau berubah menjadi ours, artinya milik kami. Yang berikutnya ada his, kemudian berubah tetap menjadi his, artinya milik dia laki-laki. Kemudian ada her, berubah menjadi hers, milik dia perempuan. Dan ada it, dan ada its, berubah menjadi its juga, artinya milik benda atau hewan. Nah, langsung kita bahas ke contoh ya teman-teman. Nah, contohnya gini. Misalnya ini ada buku.
Jadi kayak gini kan, ini ada buku. This is my book. My book. My kan yang tadi pada kolom itu kolom dependent yang tidak mampu berdiri sendiri. Jadi dia diikuti oleh benda. My book. This is my book. Ini buku saya. Kemudian jika bilang ini buku kamu, cukup bilang aja. Misalnya ini nih, udah ada. This yours. This is yours. Seperti itu. Oke teman-teman, misalnya contoh lagi ya. These pens are ours. Ini pulpen-pulpen kami. Kemudian this car is mine. Ini mobil saya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman perbedaannya. Oke, kita jenis pronoun yang ketiga yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan sebuah kegiatan untuk pelakunya sendiri di dalam sebuah kalimat yang menekankan pada unsur subjek ataupun objek. Nah, kata ganti ini jika dia tunggal maka berakhiran self, dan jika dia jamak maka berakhiran selfish. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di samping. Di situ ada myself artinya saya sendiri, yourself atau yourself artinya kamu sendiri, yourselfish artinya kalian sendiri. Dan ada themselfish artinya mereka sendiri, ourselfish artinya kami sendiri, herself artinya dia sendiri perempuan, Himself artinya dia sendiri laki-laki, dan yang terakhir itself artinya dia sendiri untuk benda maupun hewan. Nah, perhatikan contoh berikut. She blames herself. Nah, di situ ada subjeknya adalah she dan kata kerjanya blames, dan objeknya adalah herself. Nah, artinya dia menyumpahi dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini kan sebagai objek, maka penekanannya herself-nya inilah penekanannya. Penekanan untuk dia. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, I myself painted the scenery. Saya sendiri yang melukis pemandangannya. Misalnya seperti itu. Nah, oke teman-teman, lanjut ke jenis pronoun yang keempat yaitu demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun artinya kata ganti yang menunjukkan kedekatan. Kata ganti penunjuk untuk dekat maupun jauh. Nah, contohnya kata gantinya ini adalah this, kemudian this, ada that, kemudian ada those. Oke, this yang tulisannya seperti ini, this itu untuk benda yang tunggal, sedangkan this untuk tulisannya seperti ini untuk benda yang. Contohnya adalah this is my teacher, these are my friend, that building is my office, those bags are my sisters. Nah, selanjutnya adalah pronoun yang kelima. Jenis pronoun yang kelima adalah interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata-kata yang mempertanyakan benda ataupun orang. Kata gantinya adalah who siapa, whom siapa, whose punya siapa, why mengapa, which yang mana, dan what apa. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya ya. Who did this? Siapa yang melakukan ini? Dia menanyakan kepada subjek. Siapa yang melakukan ini? Dan contoh yang kedua adalah which shop sold the soap? Toko yang mana yang menjual soap? Jenis pronoun yang keenam yaitu indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang belum jelas. Contohnya itu ada somebody, seseorang, kemudian ada something, sesuatu, anything artinya sesuatu, everyone artinya seseorang, dan everything artinya segala sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya ya teman-teman. Contohnya adalah somebody has broken this glass. Seseorang sudah memecahkan gelas ini. Jadi
posisi ini kita nggak tahu pasti siapa yang sudah memecahkan. Kita hanya bisa mengatakan seseorang yang sudah memecahkannya. Oke, contoh yang kedua, misalnya dalam kondisi teman kita sedang berulang tahun, kita mengucapkan happy birthday dan sambil membawa hadiah, I have something special for you. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis pronoun yang terakhir adalah relative pronoun. Relative pronoun ini adalah kata ganti yang dapat menghubungkan dua kalimat. Nah, kata ganti ini biasanya dia menjelaskan kata benda di dalam sebuah kalimat tersebut. Kata ganti pada relative pronoun adalah who, whom, whose, which, dan that. Artinya adalah yang. Nah, teman-teman, perhatikan contoh berikut. The girl who is standing in front of class is my friend. Nah, di sini kan ada who, itulah penyambung dua kalimat. Sebenarnya ini ada dua kalimat jika dipecah. Nah, kalimat yang pertama yang mana? The girl is standing in front of class. Kalimat yang kedua, the girl is my friend. Nah, jika digabungkan itulah yang menempatkan kata ganti who. Bagaimana jadinya? Itu tadi, the girl who is standing in front of class is my friend. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang pronoun. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, please tulis di kolom komentar dan bisa tanyakan di email atau DM di Instagram. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on my next video. Dadah, assalamualaikum.